Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayu Lestari dan teman saya Rizkia Indriani. Kami berdua dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kesalahan Peramalan Regresi Korelasi. Di slide pertama, kita akan menjelaskan pengertian kesalahan peramalan. Menurut Nahrawi D. dan Hardius Usman, tahun 2004 menyatakan bahwa sebenarnya membandingkan kesalahan peramalan adalah suatu cara sederhana apakah suatu teknik peramalan tersebut patut dipilih untuk digunakan untuk membuat peramalan-peramalan data yang sedang kita analisa atau tidak. Minimal, prosedur ini dapat digunakan sebagai indikator apakah teknik peramalan cocok digunakan atau tidak. Dan teknik yang mempunyai MSE terkecil mempunyai ramalan yang terbaik. Slide selanjutnya, kami akan membahas pengertian persamaan regresi. Persamaan regresi merupakan persamaan matematik yang memungkinkan peramalan nilai suatu peubah tak bebas atau dependent variable dari nilai peubah bebas atau yang disebut juga independent variable. Nilai peubah tak bebas ditentukan oleh nilai peubah bebas. Slide selanjutnya yaitu kita akan membahas jenis-jenis persamaan regresi. Persamaan regresi terbagi menjadi dua yaitu regresi linier dan regresi nonlinier. Regresi linier terbagi lagi menjadi dua yaitu regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Sedangkan regresi nonlinier terbagi menjadi satu yaitu regresi eksponensial. Slide selanjutnya kita akan membahas pengertian koefisien dan korelasi. Koefisien korelasi merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan atau kuat lemah atau tidak ada hubungan antar variabel. Koefisien korelasi dengan simbol R digunakan untuk mengukur kekuatan relatif dari hubungan linear antara variabel bebas dan tak bebas. Nilai R bervariasi dari min 1 sampai plus 1. Nilai plus 1 berarti terdapat hubungan linier positif sempurna antara variabel X dan Y. Nilai min 1 berarti terdapat hubungan linier terbalik sempurna antara variabel X atau variabel bebas dan variabel Y dan variabel tak bebas. Slide selanjutnya yaitu perhitungan kesalahan peramalan. Menurut Render tahun 2009, akurasi keseluruhan dari setiap model peramalan dapat dijelaskan dengan membandingkan nilai yang diramal dengan nilai aktual atau nilai yang sedang diamati. Jika FT melambangkan peramalan pada periode T dan AT melambangkan permintaan aktual pada periode T, maka kesalahan peramalannya adalah sebagai berikut. Kesalahan peramalan sama dengan permintaan aktual dikurang nilai peramalan atau AT dikurang FT. Ada beberapa perhitungan yang bisa digunakan untuk menghitung kesalahan peramalan total. Perhitungan ini dapat digunakan untuk membandingkan model peramalan yang berbeda, mengawasi peramalan, dan untuk memastikan peramalan berjalan dengan baik. 3 dari perhitungan yang paling terkenal adalah deviasi mutlak rata-rata, kesalahan kuadrat, dan kesalahan persen mutlak rata-rata. Rumus 3 perhitungan kesalahan peramalan ada mean absolute deviation, yang kedua ada mean squared error, yang ketiga ada mean absolute percentage error. Prinsip dan kegunaan peramalan. Prinsip-prinsip peramalan yang pertama, peramalan melibatkan kesalahan atau error. Yang kedua, peramalan sebaiknya memakai tolak ukur kesalahan peramalan. Yang ketiga, peramalan family produk lebih akurat daripada peramalan produk individu. Yang keempat, peramalan jangka pendek lebih akurat daripada peramalan jangka panjang. Lalu ada kegunaan peramalan. Yang pertama, menentukan kebutuhan sumber daya yang diperlukan. Yang kedua, penambahan sumber daya. Yang ketiga, penjadwalan sumber daya yang ada. Pengertian metode korelasi jenjang Spearman. Metode korelasi jenjang ini dikemukakan oleh Carl Spearman pada tahun 1904. Metode ini diperlukan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel di mana kedua variabel itu tidak mengikuti distribusi normal dan kondisional variabel tidak diketahui sama. Korelasi rang ini dipergunakan apabila pengukuran kuantitatif secara eksak tidak mungkin dilakukan. Data kedua variabel-variabel berpasangan misalnya mengukur tingkat moral, tingkat kesenangan, tingkat motivasi, dan sebagainya. Langkah-langkah menghitung koefisien korelasi rang itu yang pertama, nilai pengamatan dari dua variabel yang akan diukur hubungannya diberi jenjang.
Bila ada nilai pengamatan yang sama, dihitung jenjang rata-ratanya. Yang kedua, setiap pasang jenjang dihitung perbedaannya. Yang ketiga, perbedaan setiap pasang jenjang tersebut dikuadratkan dan dihitung jumlahnya. Dan yang keempat, nilai R koefisien korelasi Spearman dihitung dengan rumus yang sudah tersedia.